Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dunia globalisasi ini, persaingan dan strategi dalam mengubah pasar dengan menciptakan nilai-nilai melalui inovasi sangatlah penting. Namun, dari berbagai inovasi, inovasi model bisnislah yang paling diminati. Kenapa inovasi model bisnis bisa paling diminati? Perkenalkan, kami dari kelompok satu akan mempresentasikan review artikel yang berjudul Menciptakan Nilai-Nilai Melalui Inovasi Model Bisnis. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Ikhlasul Amal dan rekan saya yaitu Mbak Dina Farhana dan Mas Iksan Haryanto dari Manajemen Teknologi Inovasi B dan Institut Teknologi 10 November. Outline yang pertama yaitu Business Model Innovation in Practice, yang kedua yaitu Element Business of Innovation, yang ketiga yaitu Interdependencies in Business Model, yang keempat yaitu six question to ask before launching a new model. Yang terakhir yaitu taking a systematic view. Inovasi untuk meningkatkan proses dan produk seringkali mahal, memakan waktu, membutuhkan investasi yang cukup besar dalam segala hal, mulai dari penelitian dan pengembangan hingga sumber daya khusus dan peralatan baru, dan juga bahkan seluruh unit bisnis baru. Namun, pengembangan masa depan atas investasi ini selalu tidak pasti. Dan semakin banyak perusahaan sekarang beralih ke inovasi model bisnis sebagai alternatif atau pelengkap inovasi produk atau proses. Inovasi model bisnis penting bagi manajer, entrepreneur, dan peneliti akademis karena beberapa alasan. Yang pertama, ini mewakili sumber nilai masa depan yang sering kurang dimanfaatkan. Yang kedua yaitu pesaing mungkin bisa merasa lebih sulit untuk meniru atau mereplikasi seluruh sistem aktivitas baru daripada satu produk atau proses baru. Karena seringkali relatif lebih mudah untuk melemahkan dan mengikis pengembalian inovasi produk atau proses. Yang ketiga yaitu karena inovasi model bisnis dapat menjadi alat persaingan yang sangat kuat. Manajer harus menyesuaikan diri dengan kemungkinan upaya persaingan di bidang ini. 6 ancaman persaingan sering datang dari luar batas industri mereka. Kami mendefinisikan model bisnis perusahaan sebagai sistem aktivitas yang saling berhubungan dan saling bergantung yang menentukan cara perusahaan melakukan bisnis dengan pelanggan, mitra, maupun vendornya. Dengan kata lain, model bisnis adalah kumpulan aktivitas spesifik dan sistem aktivitas yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pasar yang dirasakan bersama dengan spesifikasi pihak mau perusahaan maupun mitranya melakukan aktivitas dan bagaimana aktivitas tersebut terkait dengan satu sama lain. Model bisnis inovasi dalam praktek. Untuk mengilustrasikan kekuatan inovasi model bisnis, kita mengcompare dua yaitu Apple dan HTC. Dengan membuat iPod dan iTunes terkait layanan download musik online yang legal, Apple memperkenalkan inovasi model bisnisnya yang radikal. Apple adalah perusahaan komputer pertama yang memasukkan distribusi musik sebagai aktivitas, menghubungkan dengan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak iPod. Dengan menambahkan aktivitas baru ini ke model bisnisnya yang menghubungkan pemilik label musik dengan pengguna akhir, Apple mentransformasi distribusi musik. Apple diaktif Apple dan mitra model bisnisnya ini mengekstrak nilai keberlanjutan dari pengguna perangkat keras dan perangkat lunak Apple. Dengan cara ini, Apple memperluas fokus inovasinya dari ruang produk ke model bisnis dan pendapatan laba serta perubahan harga sahamnya yang mencerminkan inovasi model bisnis yang sudah sukses. Dapat kita lihat dari gambar di sebelah kiri, uh,
berikut yaitu performasi sebelum dan setelah model bisnis Apple berubah, terdapat kenaikan pendapatan bersih Apple yang sangat naik, sangat tajam. Faktanya bahwa di ruang pasar teknologi yang bergerak cepat, inovasi produk tanpa inovasi model bisnis mungkin tidak selalu memberikan keunggulan kompetitif yang cukup. Apple di sisi lain mendapatkan manfaat dari ruang lingkup ekonomi karena operasi bisnis perangkat lunaknya seperti iOS, iTunes, App Store, iCloud, dan untuk berbagai produk termasuk komputer seperti iMac, iPad, iPhone, dan iPod. Selain itu, Apple mendapatkan manfaat dari kepemilikan langsung saluran distribusinya seperti toko operasional online, retail, dan lain-lain. Lebih lanjut, model bisnis Apple memungkinkan memperoleh pendapatan dari penjualan App Store, dari aplikasi pihak ketiga, dari iTunes, dan dari AT&T, yaitu salah satu provider di Amerika untuk penggunaan iPhone data dan suara. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Dina. Ya, terima kasih. Dan untuk selanjutnya akan dijelaskan beberapa elemen dalam sebuah inovasi bisnis model. Yang pertama ada konten atau perbaruan dalam aktivitas. Kemudian yang kedua ada structure atau perbaruan dalam sistem. Dan yang terakhir ada governance atau perbaruan dalam pihak-pihak yang terlibat dalam suatu aktivitas. Kemudian akan dijelaskan beberapa perusahaan yang telah berinovasi berdasarkan elemen-elemen ini. Yang pertama ada IBM yang berinovasi dalam elemen konten atau aktivitasnya, di mana perusahaan ini beralih dari perusahaan hardware supplier menjadi perusahaan service provider. Selain itu, perusahaan ini juga meluncurkan aktivitas-aktivitas lain seperti consulting, IT maintenance, dan yang lainnya, sehingga setengah dari revenue IBM ini berasal dari aktivitas-aktivitas tersebut. Dan yang kedua ada Priceline.com yang berinovasi dalam elemen structure. Priceline.com ini merupakan sebuah online travel agency di mana perusahaan ini menjalin kerjasama bisnis dengan airline company, dengan credit card company, dan dengan central reservation system. Sehingga memberikan kemudahan atau efisiensi kepada customer-nya yang ingin melakukan perjalanan, sehingga hal ini menjadi nilai tambah untuk Priceline.com. Dan yang ketiga ada 7-Eleven yang berinovasi dalam elemen governance. 7-Eleven ini merupakan perusahaan yang mengadopsi sistem franchising di Jepang sebagai respon dari ketatnya regulasi di Jepang mengenai ukuran toko dan juga pembatasan waktu operasi. Dan dari contoh-contoh tersebut dapat diketahui beberapa value utama dari inovasi model bisnis, yaitu yang pertama ada novelty atau pembaruan, di mana ketika suatu perusahaan itu berinovasi, maka sudah dipastikan ada suatu nilai tambah bagi perusahaan tersebut. Dan kemudian ada lock-in, atau dalam artian saling bertukar insentif. Sebagai contoh, perusahaan coffee maker juga akan memproduksi kopi kapsul. Sehingga mereka melock-in pendapatan mereka menjadi dari dua produksi ini. Dan yang ketiga ada complementarities atau pelengkap. Sebagai contoh itu ada eBay yang menawarkan inovasi jual beli di mana pembeli dapat melakukan transaksi dengan menggunakan credit card. Meskipun dalam hal ini penjual tidak memiliki credit card. Dan di sisi lain ada PayPal, yaitu online payment company yang dapat memberikan fasilitas kepada eBay dalam bertransaksi. Sehingga dalam hal ini PayPal merupakan komplementari dari eBay. Dan yang terakhir ada efisiensi. Sebagai contoh, yaitu perusahaan Walmart. Perusahaan ini mendesain sistem logistik yang dapat mendukung low cost strategi, yaitu mereka menggunakan sistem logistik cross-docking sehingga proses logistik mereka menjadi lebih efisien. Dan kemudian
Inovasi bisnis ini mengakibatkan sebuah perusahaan juga memiliki ketergantungan. Ada dua macam ketergantungan dalam hal ini, yaitu yang pertama, ketergantungan antara elemen bisnis model seperti content, structure, dan governance. Dan yang kedua ada ketergantungan antara bisnis dan revenue model. Ya, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Iksan. Baik, dalam melakukan suatu model bisnis baru, ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Ada 6 pertanyaan yang harus dijawab oleh seorang manajer dan entrepreneur sebelum meluncurkan sebuah model bisnis baru. Apa aja pertanyaan tersebut? Yaitu ada yang pertama, kebutuhan apa yang dapat dipenuhi melalui desain model baru? Artinya, apa output yang ingin dicapai dari bisnis yang akan dibuat? Yang kedua, aktivitas apa yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan saat ini? Ini berkaitan dengan inovasi konten model bisnis. Yang selanjutnya yaitu bagaimana menghubungkan kegiatan satu sama lain. Ini berkaitan dengan inovasi struktur model bisnis. Yang keempat, siapa yang harus menjalankan model bisnis tersebut? Apakah perusahaan, rekanan, atau customer? Ini berkaitan dengan inovasi tata kelola model bisnis. Jadi, bagaimana kerja maupun tupoksi dari masing-masing bagian, baik perusahaan, rekanan, maupun customer. Yang kelima, bagaimana menciptakan value melalui model bisnis baru. Artinya, apa value yang ingin dicapai, dan bagaimana cara untuk mencapai value tersebut. Yang keenam, model revenue apa yang cocok dengan model bisnis perusahaan untuk membantu terciptanya value bisnis. Nah, 6 pertanyaan ini adalah pertanyaan yang wajib dijawab bagi seorang manajer maupun entrepreneur dalam membuat suatu model bisnis baru. Sebagai contoh, kita dapat melihat perusahaan McGraw-Hill. Jadi, McGraw-Hill ini adalah sebuah perusahaan pembelajaran asal Amerika Serikat dan merupakan salah satu dari 3 penerbit basis pendidikan terbesar di dunia yang menyediakan baik konteks pendidikan, perangkat lunak, dan layanan, baik dari pratama kanak-kanak hingga pendidikan pasca sarjana. Nah, McGraw-Hill ini menawarkan buku melalui penjualan retail di beberapa pusat perbelanjaan buku. Jadi, McGraw-Hill ini dalam menyalurkan konteks pendidikan, dia juga menawarkan buku fisik di beberapa pusat perbelanjaan. Jadi yang perlu kita pahami kondisi sekarang ini adalah penjualan buku secara langsung, maksudnya secara fisik, ini banyak mengalami penurunan minat dari masyarakat. Jadi masyarakat ini sudah tidak terlalu tertarik dengan buku fisik. Masyarakat sekarang lebih tertarik untuk melalui membaca buku melalui platform digital, baik metode pembacanya maupun bagaimana cara transaksinya. Kemudian untuk mengatasi hal ini, McGraw-Hill bekerjasama dengan platform digital e-reader, yaitu Amazon Kindle dan iPad, yaitu untuk membuat suatu model bisnis baru. Apa model bisnis baru yang akan diciptakan? Yaitu dengan bekerjasama dengan Amazon dan Apple, McGraw-Hill ini membuat sebuah buku katalog online terbesar di mana customer dapat memilih buku mana yang ingin dilihat, apa isi buku tersebut, dan bagaimana cara membayarnya secara mudah. Nah, kita mulai dari McGraw-Hill menganalisis kondisinya, kemudian bagaimana McGraw-Hill membuat suatu inovasi, kemudian McGraw-Hill kerjasama dengan Amazon Kindle dan iPad, kemudian terciptanya suatu katalog online terbesar di dunia. Rangkaian perjalanan dari awal sampai akhir inilah yang disebut sebagai suatu model bisnis yang baru. Nah, setelah itu kita bisa melihat suatu pandangan melalui sistemik, yaitu 6 pertanyaan di atas dapat membantu manajer melihat identitas perusahaan mereka dengan lebih jelas di tempat organisasi mereka. Jadi, perusahaan bisa melihat sebenarnya tujuan dari usaha mereka ini apa, bagaimana cara mencapainya. Yang selanjutnya, tanpa perspektif model bisnis, perusahaan hanyalah bagian dari rangkaian jaringan pasif yang buntu dan akan kalah saing dengan kompetitor. Artinya, perusahaan harus keluar dari zona nyaman mereka dan membuat suatu inovasi sehingga dapat berkompetisi. Yang selanjutnya,
mengadopsi perspektif model bisnis dapat membantu perusahaan dalam menyusun sistem perusahaan serta desain dan penataan model bisnis yang terarah. Jadi melihat perspektif model bisnis sangat penting untuk mempertahankan usaha dan bersaing dengan kompetitor. Demikian presentasi dari kami terkait creating value through business model innovation. Sekian dan terima kasih.